Ini adalah Oura Ring, sebuah smart ring yang baru gue beli. Dan gue pakai selama hampir sebulan, dan video ini akan berusaha menjelaskan betapa sukanya gue sama cincin ini dan betapa keselnya. Yeah. Oke, mungkin kalian udah sering lihat gue review smartwatch, oke? Dan gue memang coba semuanya dari Samsung, ini Samsung Galaxy Watch 5, terus ada juga Apple Watch, terus ada Tag, ada Garmin, lumayan lah gue coba semuanya. Kalau follow IG gue dan lihat banyak konten gue, mungkin kalian juga tahu lumayan concern gue sama kesehatan gue sendiri gitu. Maklum, umur. Selain olahraga, gue juga concern sama yang namanya tidur. Jadi kan yang menentukan kesehatan kita, apa yang kita konsumsi, makanan, bagaimana istirahat kita, tidur, dan bagaimana kita bergerak olahraga. Gue belajar banget sama Coach Vishal Dasani. Dia seorang sleep coach atau sleep expert yang pernah gue ajak ngobrol juga di podcast gue namanya 3 Days of Lunch. Kalau belum lihat, silahkan. Adanya gadget untuk mengukur kualitas tidur memang belum tentu membantu tidur secara langsung. Ya, bukan berarti kita pakai gadgetnya terus tidur kita pulas, nggak tentu juga. Tapi setidaknya bisa monitor dengan akurasi yang mungkin beda sih. Beda pasti, berbeda tipis-tipis kuantitas dan kualitas tidur kita. Oke? Kuantitas tuh yang dimaksud adalah lamanya kita tidur dan betapa rutinnya per harinya, dan kualitas. Nah, itu nanti akan kita bahas lebih dalam. Dari semua smartwatch yang ada satu kekurangan yang sama dari semuanya. Secara fisik, karena kalau dipakai tidur agak ganggu. Gede gitu. Gue selalu berusaha nyari yang kecil. Smartwatch aja gue udah cari yang kecil nih, yang ringan, dan juga salah satu alasannya kalau dipakai tidur ya lebih nyaman tadi. Cuma mengimprove kenyamanan aja, nggak benar-benar nyaman banget gitu. Iya sih, ada smart band yang lebih kecil lagi. Tapi selalu gue ngerasa smart band itu nggak estetik gitu loh, nggak cakep. Tanggung karena nggak segede jam, tapi kegedean untuk gelang. Gue lebih suka gelang pakainya. Bawel ya, banyak maunya ya. Oke, maklum, umur. Dan oleh karena itu, begitu ada pilihan cincin, nah sempurna nih. Gue suka pakai cincin, dan cincin juga bisa ternyata sebagai smart ring mengukur hal-hal tadi. Ini namanya Oura Ring. Memang bukan hal baru smart ring itu. Ini bukan smart ring pertama gue nih. Sebelumnya gue pernah coba yang namanya ini, Motif. Smart ring yang tampaknya sekarang udah mati. Bukan cuma device-nya, tapi kayaknya company udah die. Oura Ring aja udah sampai generasi ketiga. Dia masih bertahan dan terus improve dari generasi 1, 2, 3 sekarang. Dan perlu diketahui juga, ini produknya belum ada resmi di Indonesia. Tidak ada perwakilannya di sini juga. Jadi gue nggak nyarankan untuk berharap ada garansi yang benar, dan gue belinya just tip. Demi membayar penasaran gue yang segitunya, nah makanya gue niat nih. Proses pemesanannya sendiri nggak gampang, karena kita perlu tahu dulu ukurannya. Kalau kita datang ke toko gampang, masukin aja ringnya, dicobain di situ. Tapi kan ini kita nggak tahu ukuran kita di mana, karena Oura menyarankan kalau kita pakai cincin itu baiknya di jari telunjuk atau di jari tengah. Oke, ini masuk akal karena memang ukuran pembuluh darah relatif lebih besar di kedua jari itu dibanding jari-jari lain. Semakin besar pembuluh darahnya ya semakin gampang ukurnya lah. Gue nggak tahu ukurannya berapa waktu itu ya untuk ring gue. Jadi gue harus pesen yang namanya measurement ringsnya. Nih, ada measurement rings. Ada ukurannya 6 sampai 13. Baru gue tahu lah ukuran gue 10. Begitu gue kasih tahu, baru dikirim lagi produk sebenarnya. Total pengirimannya itu, apalagi nggak resmi Indonesia, itu sampai sebulan. Udah harganya nggak murah, lama bener pula. Anyway, ya wes, gue pikir barang yang penuh perjuangan akan lebih dihargai. Secara desain gue suka banget. Dia ada sekitar lekukan sikunya sedikit, tipis banget, halus, dan warnanya pilihannya ada beberapa. Lo bisa lihat di websitenya sendiri. Tapi gue pilih warna ini ya karena gue suka aja. Karena mungkin bisa match ke hitam, bisa match ke putih, bisa match ke silver. Ukuran 10 nih muat di jari tengah atau di jari telunjuk gue. Looks good. I like it a lot. Terus gue download app-nya Oura di iOS. Wah, nyambungnya, penggunaannya mulus banget, enak banget, gak ada masalah menurut gue. Sesuai tujuan utamanya, gue langsung fokus ke urusan tidur. Di halaman bagian tidurnya ini, dia sepertinya punya dua algoritma berbeda dalam mengukur tidur. Yang current algorithm sama yang beta, jadi dia masih ngetes lagi. Dia punya yang namanya new sleep staging yang masih dalam tahap beta. Jadi algoritma yang dulu sangat beda dengan algoritma sekarang. Well, perbedaannya cukup signifikan. Gini, gue jelasin dulu sedikit tentang tidur. Kita
ngukur tidur gimana baiknya? Apakah durasi? Kalau durasi tidur berdasarkan usia itu berbeda-beda. Oke. Dari kecil hingga kita lansia, itu kebutuhan tidur kita itu berkurang secara durasi. Jadi kalau memang anak-anak, memang kebutuhannya sekitar 10 sampai 12 jam. Remaja itu sekitar 8 sampai 10 jam. Kita sebagai orang dewasa hingga lansia nanti sekitar 64 tahun itu 7 sampai 9 jam. Lansia 7 sampai 8 jam. Oh, tapi ya minimal banget, berarti kalau di umur kita nih sekarang 7 ya. 7 sampai 9 jam. 7 sampai 9 jam untuk hasil yang optimal. Kalau kita bicara sleep quality, itu kita bicara tahapan-tahapan tidur. Light sleep, deep sleep, dan REM sleep. Dan ketiga ini punya fungsi yang beda-beda. Dan semuanya penting. Setelah gue ngobrol sama Vishal, Coach Vishal, dan gue baca bukunya, boleh dibeli bukunya silakan. Tidur ini terbagi dalam 4 tahapan. Awake, REM, light, and deep sleep. Jadi selain kuantitas atau durasi tidur, berapa lama kita tidur, kalau orang dewasa tuh 7-9 jam, kita juga perlu memperhatikan kualitas tidurnya. Ini diukur dengan mengukur heart rate kita. Heart rate diukur dengan adanya sensor yang ada di smart ring ini. Balik ke 4 sleep stages tadi, semakin rendah heart rate kita, semakin dalam kita dalam tahapan tidur tadi. Awake adalah yang tertinggi heart rate-nya, sedangkan deep sleep adalah yang terendah. Gini aja deh, karena Aura menjelaskan dengan cukup baik, coba gue jelasin sambil buka app-nya. Tidur adalah proses alami seperti terbenamnya matahari. Tapi sesudah kita menutup mata kita, ternyata tidak sesederhana itu. Kita tidur dalam 4 tahapan. Awake, light sleep, deep sleep, and REM. Kita biasanya nggak inget kapan persisnya kita tidur. Momen-momen tidak sadar ini terjadi di semalaman kita tidur. Light sleep memulai setiap putaran tidur. Saat mulai tidur, pernapasan dan detak jantung kita melambat, nganter kita ke tidur yang lebih dalam. Di tidur yang lebih dalam, deep sleep, tubuh kita semua benerin dirinya sendiri, bertumbuh, dan makin sehat lah pokoknya. REM atau Rapid Eye Movement. REM mendukung memori, kreativitas, dan meregulasi emosi. Inilah yang terjadi saat kita mimpi. Dalam satu tidur malam, kita akan mengalami 4-5 kali putaran tidur. Masing-masing putaran kira-kira 90 menit untuk melengkapi. Oke? Jadi ada dari awake, light, REM, deep, REM, balik lagi terus ya. Ini contoh tidur gue semalam. Well, kita bisa lebih baik. Mengutamakan tidur bisa memperbaiki emosi kita, menyembuhkan kita, tubuh kita belajar, dan akhirnya perform. Nah, itu tadi salah satu poin plus yang gue suka dari aplikasi ini. Penjelasannya simple, lengkap, dan enak aja dibacainya. Love banget. Love. Tapi perbedaan antara algoritma lama dan baru ini jadi menarik. Jauh banget. Kaget gue begitu tahu deep sleep gue sampai 2 jam dengan menggunakan algoritma lama. Tapi padahal gue nggak ngerasa segitu-gitu segernya gitu. Padahal deep sleep 2 jam tuh kayaknya bagus banget. Nah, sesuai kata-kata sleep coach, deep sleep sih ya, itu kira-kira harusnya antara 40 menit, 45 menit, sampai 1,5 jam untuk orang dewasa. Dapat 2 jam tuh bagus banget. Gue rata lah di batas bawah sekitar 45 sampai 1 jam lebih dikit mungkin. Itu kalau udah bagus. Ini pernah gue bandingin di saat gue menggunakan Samsung Galaxy Watch 5 ini untuk gue tidur. Jadi sama-sama dipakai saat tidur. Hasilnya dari Samsung Galaxy Watch 5 ini mirip ke yang algoritma baru. Jadi algoritma lama yang agak jauh ya. Oke, jadi gue lebih percaya algoritma barunya aja. Dari hasil hitungan algoritma tadi, aplikasinya bisa ngasih skor readiness kita. Readiness ini adalah seberapa siap kita beraktivitas berat atau ringan di hari ini. Kalau di Garmin, ini mungkin yang namanya body battery ya. Nah, fitur sebenarnya yang nggak jauh beda lah dari health cautions smart devices yang lain. Ada mengukur langkah, ada heart rate, ada tidur. Tapi UI UX-nya tuh nyaman banget, gue suka. Bahkan kontennya banyak banget. Konten untuk semacam edukasi kita dan juga konten yang menemani kita. Artinya menemani, jadi dia ada konten yang menuju tidur. Kita bisa ditemani oleh meditasi, latihan pernafasan, di guide gitu. Bahkan ditemani tidur, jadi nggak perlu sleep call. Atau konten kita tentang belajar dunia pertiduran tadi, ini juga banyak. Jadi effortnya gede banget untuk bikin konten, untuk educating pentingnya tidur tadi. Pokoknya seneng banget. Setelah gue pakai hampir sebulan, menurut gue pakai smart ring dibanding smartwatch atau smart band, lebihnya adalah satu, lebih enak dipakai tidur. Udah gue bahas tadi. Yang kedua, baterai relatif hemat ya, karena nggak ada screen, nggak ada notifikasi, nggak ada macam-macam yang nggak dibutuhkan. Tidur dan gerak aja kali. Tiga, kita jadi bisa pakai koleksi jam tangan manual kita analog dengan masih ngukur langkah dan tidur, ya nggak? Nah, alhasil secara estetika lebih juga gitu, lebih enak dilihatnya.
Nah, sekarang kita ngomongin kekurangannya. Smart ring versus smartwatch. Oke, 1. Secara teknologi ya kalah canggih. Nggak ada layar, notifikasi, nggak ada sensor-sensor baru seperti body fat measurements, fall detection, GPS, atau yang canggih-canggih lagi lah yang zaman sekarang udah kepake di smartwatch tuh, keren-keren. Tapi kepake nggak sih? Nah, ini yang essentialnya aja menurut gue. Kedua, kalau dipakai olahraga yang menggunakan telapak tangan yang ada device-nya, misalnya tenis, golf, basket, atau misalnya weightlifting, akan ganggu adanya ring di sini. Pakai smartwatch lebih nyaman. Sekarang kalau pakai Oura, makin suka karena apps-nya makin bagus. Bagus banget. Semua yang dimiliki oleh smart ring, semua ada di gue. Everything sounds perfect, but yeah, it's almost perfect. Kenapa almost? Pertama, karena ini nggak murah. Harganya dimulai dari $399 di websitenya, belum lagi ongkos kirim, dan belum lagi kalau kita belinya di reseller, pasti lebih mahal lagi dong. Lo tau lah margin, oke fine, gak apa-apa. Nah, itu aja udah kekurangan menurut gue. Tambahannya, ada biaya langganannya. Damn, udah ringnya mahal, ada monthly subs fee-nya pula, itu sekitar $5. Dan ini kok tambah males ya, jadi lo akan habis berapa ke depannya? Itu udah parah. Dan ketiga, lebih parahnya lagi. Ada ya lebih parahnya lagi. You know what's worse? Walaupun ya, gue gak apa-apa sama harga ringnya. Gue gak apa-apa sama harga bulanannya. Tapi begitu mau bayar, mereka nggak terima kartu kredit Indonesia. Gue coba nanya, udah komunikasi ke customer service-nya, berharap ada solusi, tapi nggak ada. Salah satu cara yang bisa kita akalin adalah pakai PayPal. Well, sumpah, ini adalah gadget paling effort yang pernah gue coba. Niat banget, tapi gimana ya? Saat ini gue belum bayar, masih free trial sebulan. Dan kalau udah habis, katanya kita akan dapat data yang terbatas banget, minimal nggak sedalam kalau bayar. Nah, apakah gue akan bayar? Menurut lo gimana? Should I? Komentarnya dong. Yuk, silakan. Tuh, jadi kalau free trialnya udah habis, gue cuma dapat data-data kayak gini. Cuman 3, pay attention, sleep, and activity. Nggak bisa diklik yang lainnya lagi dan ditulis your membership is inactive. Selin gak sih? Gue harus apa? Gue harus apa sekarang? Bikin PayPal, buka PayPal, terus masukin, gak tau deh. Terus sebut aja di bawah, what should I do next? Overall, menurut gue, smart ring is definitely my preferable thing over smartwatch. Kalaupun gue pengen pakai smartwatch, gue tetap akan pakai smart ring yang nempel terus. Smartwatch gue akan ganti-ganti, mungkin sesuai dengan jam analog gue. Tapi untuk semua yang pengen tertarik sama Oura ring tadi, Oura Almost Ring, Oura Almost Smart Ring tadi, gue belum rekomen sih. Jangan beli Oura dulu, kecuali lo niat bayar segitu dan punya kartu kredit luar negeri atau PayPal. Malah pikiran gue, the concept is great. Konsep tentang smart ring itu bagus banget. Gue malah berharap Samsung, Apple, atau vendor lain yang legit di Indonesia yang bisa bayar pakai semua pengeluaran Indonesia, itu bikin smart ring juga. Gue tahu nih Samsung lagi ngetes ini nih, ada gosipnya. Tapi apakah mereka akan launch, dan kalau akan launch di Indonesia pun kapan? Lama banget sih, lemes banget tunggunya. Anyways, semoga video ini membantu untuk beli Oura apa enggak. Jangan dulu, belum. Atau tahu setidaknya tentang smart ring, atau lebih baik lagi tahu pentingnya tidur untuk seseorang. Simak podcast gue itu, tidur adalah the most underdog thing that could improve your life in an instant. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Bye now. Be nice.